Selamat datang di video presentasi menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Nah, di video ini kita akan belajar bagaimana cara kita untuk menggambarkan grafik suatu fungsi kuadrat. Nah, di sini saya telah mempersiapkan bidang kartesian, yaitu sumbu Y dengan sumbu S. Dan saya mempunyai suatu contoh soal di mana ini merupakan fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangkan dengan 6x ditambahkan dengan 5. Nah, di video ini kita akan menggambarkan fungsi kuadrat ini ke dalam grafik dan bidang kartesian. Nah, bagaimana cara kita untuk menggambarkan fungsi kuadrat tersebut? Maka kita perlu mencari titik-titik yang dilewati oleh fungsi kuadrat tersebut. Yang pertama adalah kita perlu mencari titik potong terhadap sumbu X. Nah, pada saat grafik tersebut memotong sumbu X, maka koordinat Y itu akan sama dengan 0. Ya, pada saat koordinat Y sama dengan 0, maka mari kita masukkan ke dalam fungsi tersebut agar kita dapat menemukan koordinat X-nya, di mana itu adalah 0 sama dengan X kuadrat dikurangkan dengan 6X ditambahkan dengan 5. Nah, jika kalian perhatikan, ini merupakan persamaan kuadrat. Nah, maka untuk menemukan nilai X, kita dapat menggunakan cara pemfaktoran. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat, di mana persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, maka kita bisa menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut dengan cara memfaktorkan, di mana 0 itu sama dengan X dikalikan dengan X, di mana kita perlu mencari dua bilangan M dengan N, di mana kedua bilangan tersebut jika dikalikan akan menghasilkan nilai C, yaitu jika kita kalikan kedua bilangan tersebut akan menghasilkan nilai 5. Jika kita jumlahkan kedua bilangan tersebut akan menghasilkan nilai B, yaitu negatif 6. Nah, apakah kedua bilangan tersebut? Nah, caranya adalah mari kita faktorkan 5, di mana jika kita jumlahkan akan menghasilkan nilai negatif. Nah, kemungkinan besar faktornya itu adalah bernilai negatif. Maka 5 itu merupakan negatif 1 dikalikan dengan negatif 5. Nah, jika kita jumlahkan negatif 1 dengan negatif 5, maka akan menghasilkan 6. Nah, maka faktornya adalah negatif 1 dengan negatif 5. Nah, dengan begini kita telah dapat mencari himpunan penyelesaian dari X tersebut. Nah, maka X dikurangkan dengan 1 itu sama dengan 0. Yang kedua adalah X dikurangkan dengan 5 itu sama dengan 0. Ya, agar ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka karena ruas kirinya adalah 0, maka ruas kanannya haruslah 0. Dimana jika dalam kurung ini salah satunya adalah 0, maka ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Maka kita bisa sebutkan bahwa X kurang 1 itu sama dengan 0, atau X kurang 5 sama dengan 0. Nah, pada saat X kurang 1 sama dengan 0, maka X itu sama dengan 1. Dimana pada saat X kurang 5 sama dengan 0, maka X itu sama dengan 5. Maka koordinat titik potong terhadap sumbu X yang akan dilewati oleh fungsi kuadrat tersebut adalah 1,0 dan 5,0. Jadi ini adalah 1,0 dengan 5,0. Maka fungsi kuadrat tersebut akan melewati titik berikut, yaitu 1,0 itu di sini dengan 5,0 itu di sini. Nah, ini adalah langkah pertama. Langkah keduanya adalah untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y. Nah, pada saat memotong sumbu Y, koordinat X itu sama dengan 0. Jadi pada saat X sama dengan 0, maka mari kita masukkan nilai X ke dalam fungsi kuadrat tersebut, yaitu F0 itu sama dengan 0 kuadrat dikurangkan dengan 6 dikalikan dengan 0 ditambahkan dengan 5. Maka F0 itu sama dengan 5, yang artinya fungsi tersebut akan memotong sumbu Y di koordinat 0,5. Nah, maka mari kita tuliskan. Ini akan melewati atau memotong sumbu Y di 0,5.
Nah, maka mari kita gambarkan titik tersebut. 0,5 itu akan berada di sini. Nah, kita telah menemukan titik-titik yang dilewati oleh fungsi kuadrat tersebut. Lalu yang perlu kita langkah ketiga yang perlu kita cari adalah sumbu simetri dari fungsi kuadrat tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari sumbu simetri dari fungsi kuadrat tersebut? Yaitu X sama dengan negatif B per 2A. Ini yang telah kita pelajari di video sebelumnya. Yang dimana kita ketahui bahwa persamaan kuadrat itu adalah fungsi kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan Fx atau sama dengan ya Fx. Nah, dimana jika kita lihat di sini A-nya itu adalah 1, yaitu koefisien di depan X kuadrat. B itu sama dengan negatif 6, yaitu koefisien di depan X. Dan C itu sama dengan 5. Nah, maka mari kita tinggal masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus sumbu simetri tersebut, yaitu X sama dengan negatif B, yaitu negatif dari negatif 6 dibagikan dengan 2 dikalikan dengan A, yaitu 2 dikalikan dengan 1. Maka ini akan sama dengan negatif dikalikan negatif, itu akan menjadi positif dibagikan dengan 2. Maka ini sama dengan 3. Maka koordinat dari sumbu simetri itu adalah X sama dengan 3. Nah, maka koordinatnya akan berada di sumbu simetrinya akan berada di sini. Di mana ini merupakan X sama dengan 3. Nah, setelah itu yang perlu kita cari adalah titik atau nilai maksimumnya atau nilai minimum. Nilai maksimum atau minimum dari fungsi kuadrat tersebut. Bagaimana cara kita untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum dari fungsi kuadrat tersebut? Nah, kita ketahui bahwa nilai maksimum dan nilai minimum akan mempunyai koordinat X di X sama dengan 3, yaitu di sumbu simetri tersebut. Nah, maka mari kita masukkan nilai 3 ke dalam fungsi kuadratnya, di mana fungsi kuadratnya Fx itu sama dengan X kuadrat dikurangkan dengan 6X ditambahkan dengan 5. Nah, pada saat X sama dengan 3, yaitu pada saat di tengah sumbu simetri X sama 3, maka koordinat Y-nya itu adalah F3 itu sama dengan 3 dipangkatkan dengan 2 dikurangkan dengan 6 dikalikan 3 ditambahkan dengan 5, dimana ini adalah 3 pangkat 2 adalah 9. 6 kali 3 itu adalah 18 ditambahkan dengan 5, dimana 9 dikurangkan dengan negatif 18 dikurangkan dengan 18 itu adalah negatif 9, negatif 9 ditambahkan dengan 5 itu adalah negatif 4. Maka nilai minimumnya itu adalah negatif 4. Nah, bagaimana saya mengetahui bahwa ini merupakan nilai minimum, bukan merupakan nilai maksimum? Dimana jika A dari suatu fungsi kuadrat itu lebih besar dari 0, maka kurvanya akan membuka ke atas. Dimana pada saat A lebih kecil dari 0, maka kurvanya akan membuka ke bawah. Dimana pada saat membuka ke atas, maka nilai ini merupakan nilai minimum. Jika membuka ke bawah, maka nilai di sini itu merupakan nilai maksimum. Nah, dimana jika kita perhatikan di sini, nilai A itu adalah positif atau lebih besar dari 0, maka kita memiliki nilai minimum. Cara lain untuk mencari nilai minimum adalah dengan rumus berikut, yaitu Y sama dengan negatif D per 4A. Ini adalah rumus yang telah kita jabarkan di video sebelumnya. Nah, jika kalian memasukkan nilai-nilai A, B, C ke dalam rumus ini, maka kalian akan mendapatkan nilai negatif 4 juga. Nah, mari kita coba. Dimana kita ketahui bahwa diskriminan itu adalah negatif dari B kuadrat dikurangkan dengan 4 dikalikan dengan A dikalikan dengan C.
Jadi mari kita ulangi. Diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangkan dengan 4 dikalikan dengan A dikalikan dengan C. Negatif karena di rumus ini memiliki negatif. Nah, maka semuanya kita bagikan dengan 4 dikalikan dengan A. Nah, maka mari kita masukkan nilai-nilai tersebut. Di mana B itu merupakan negatif 6. Jadi negatif 6 dikuadratkan dikurangkan dengan 4 dikalikan dengan A, yaitu 1, lalu dikalikan dengan C, yaitu 5. Lalu semuanya dibagikan dengan 4 dikalikan dengan 1. Dimana kita ketahui bahwa negatif 6 kuadrat itu adalah 36. Negatif 6 dikalikan dengan 6, negatif 6 itu adalah positif 36. Lalu dikurangkan dengan 4 dikalikan dengan 5 itu adalah 20. Lalu semuanya kita bagikan dengan 4. Maka 36 dikurangkan dengan 20. Lalu dikalikan dengan negatif, itu adalah negatif 16 dibagikan dengan 4. Dimana ini adalah negatif 4. Nah, maka kalian akan menemukan nilai yang sama. Nah, jadi cara yang lebih mudah adalah tentunya dengan cara hanya memasukkan nilai sumbu simetri tersebut ke dalam fungsi kuadrat. Maka kalian akan menemukan negatif 4. Tetapi jika kalian menghafal rumusnya, maka kalian tentu saja dapat menggunakan rumus berikut. Nah, setelah kita mengetahui koordinat sumbu simetri dan nilai maksimum ataupun nilai minimumnya, nah mari kita gambarkan dulu ya. Nilai minimumnya itu adalah di negatif 4, yaitu di sini. Maka titik di antara atau titik di sini, yaitu 3, negatif 4, ini merupakan koordinat titik puncaknya dari fungsi kuadrat tersebut, yaitu x-nya adalah 3, yaitu berada di x koordinat sumbu simetri, dan y itu merupakan nilai minimum ataupun nilai maksimum dari fungsi kuadrat tersebut. Nah, dengan kita menggambarkan titik-titik ini, maka kita telah dapat menggambarkan grafik dari fungsi kuadrat yang akan kita gambarkan tersebut, di mana grafik tersebut akan melewati titik 0,5, titik 1,0, titik 3, negatif 4, dan titik 5, di mana akan mempunyai sumbu simetri di x sama dengan 3. Nah, maka grafiknya akan berbentuk seperti berikut. Di mana akan memiliki grafik yang simetri jika kita potong dengan sumbu simetri, maka akan berbentuk seperti berikut. Nah, ini adalah grafik dari fx sama dengan x kuadrat dikurangkan dengan 6x ditambahkan dengan 5. Nah, semoga Anda mengerti cara untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih.